Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita masih boleh mengadakan ibadah online. Kita juga berterima kasih kepada Allah karena sudah memelihara sepanjang minggu ini. Jadi kita bersyukur hari ini kita boleh belajar firman Tuhan bersama. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk bersama-sama menerima berkat daripada firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Bapa, bantulah kami ketika kami mendengar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang kami akan belajar hari ini. Dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pimpinlah hamba-Mu supaya hamba-Mu tidak melakukan kesilapan di dalam menyampaikan firman Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengar, berbicara di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya sepanjang perintah kawalan pergerakan, sehinggalah perintah kawalan pergerakan bersyarat, kita telah banyak mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi saudara, kita tidak boleh menyerah dan kita tidak boleh berputus asa, karena demikianlah realiti hidup di dunia ini yang tidak semudah seperti yang kita mimpikan. Oleh itu saudara, saya akan memberikan kepada kita 3 prinsip Alkitabiah yang kita perlu lakukan di tengah pandemik COVID-19 ini agar kita tetap dapat bertahan dalam menghadapi perjuangan realiti hidup yang sulit dan pahit. Bukan itu sahaja, supaya dalam masa yang sama kita juga dapat menikmati hidup ini walaupun di tengah cabaran yang berat. Dan prinsip tersebut diambil berdasarkan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-16 hingga yang ke-18. Saya baca di sini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, tema khotbah kita hari ini adalah 3 prinsip dalam menghadapi pandemik COVID-19. 3 prinsip yang kita perlu lakukan di dalam menghadapi pandemik COVID-19. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Saudara, Paulus mau mengingatkan kehidupan yang dilalui orang percaya itu penuh dengan pergumulan dengan air mata. Dengan mengatakan bersukacitalah, ini berarti mengakui secara realiti bahwa ada banyak pergumulan hidup. Saudara, dalam keadaan yang senang, kita akan mudah untuk tersenyum dan ketawa. Tetapi dalam keadaan mengalami masalah atau pergumulan hidup, kita susah untuk tersenyum, apalagi untuk ketawa. Tetapi saudara, sukacita itu adalah satu pilihan dan keputusan kita. Bagaimana Anda meresponi pergumulan hidup itu akan menentukan apakah Anda tetap mampu tersenyum atau Anda memberontak. Saudara, jika Anda memandang positif dan percaya kepada Allah bahwa Dia punya rancangan yang indah di sebalik masalah yang terjadi, maka Anda akan tetap dapat bersukacita. Tetapi jika Anda memandang negatif, yaitu Anda menganggap bahwa tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, maka Anda akan stres dan Anda tidak akan dapat melihat apakah kebaikan daripada pergumulan yang dihadapi. Sebuah ilustrasi, ketika Anda sakit kepala, Anda akan cari obat Panadol. Dan ketika Anda makan obat ini, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yaitu pertama, tubuh Anda akan meresponi dengan positif. Kedua, tubuh Anda akan mengalami reaksi negatif. Jika tubuh Anda meresponi dengan positif, maka sakit kepala Anda akan sembuh.
Sebaliknya, jika tubuh Anda mereaksi negatif, maka ada kesan sampingan akibat daripada obat itu, yaitu akan ada kemerah-merahan yang akan timbul pada kulit kita. Mengapa? Karena alergi kepada Panadol. Itulah reaksi. Nah, jadi saudara, saya menyimpulkan bahwa respon adalah hal yang positif, manakala reaksi adalah hal negatif. Jadi pertanyaannya adalah, dalam Anda menjalani kehidupan sehari-hari, berhadapan dengan cabaran-cabaran yang berat di dalam hidup ini, apakah Anda menghadapinya dengan respon atau reaksi? Contoh, saya boleh saja mengalami kekurangan keuangan di dalam PKP ini, tetapi saya meresponi untuk tetap memilih bersukacita karena aku percaya bahwa aku punya Allah yang sentiasa memelihara hidupku dan akan mencukupi segala keperluanku. Ini contoh respon. Sebaliknya, jika reaksi itu adalah saya akan mengeluh dan saya akan banyak mempersalahkan keadaan, mungkin juga mempersalahkan Tuhan. Itu reaksi. Contoh yang lain adalah, mungkin sepanjang PKP ini kita ada banyak tuntutan kerja yang kita perlu selesaikan. Tetapi kita boleh meresponinya dengan tetap memilih bersukacita dan tersenyum. Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan untuk kita dapat menyelesaikan segala tuntutan yang diberi. Tetapi jika kita reaksi, maka kita akan stres dan tertekan. Kenapa? Karena kita melihat terlalu berat tuntutan yang diberi. Itu reaksi. Selain daripada itu, jika Anda bangun pagi dan mau menggosok gigi, kemudian tiada air di tandas, bagaimana perasaan Anda? Atau mungkin sedang Anda berus gigi, tiba-tiba air mati, bagaimana perasaan Anda? Jika Anda respon, maka Anda akan cari jalan lain untuk mendapatkan air. Tetapi jika Anda reaksi, maka Anda akan marah dan mulai stres, kemudian baru mencari jalan. Saudara, perhatikan, hal-hal kecil di dalam hidup kita itu dapat mencuri sukacita kita jika kita tidak tahu bagaimana menghadapi cabaran-cabaran hidup. Oleh itu saudara, konsep respon dan reaksi ini dapat kita aplikasikan di dalam apapun situasi hidup yang kita hadapi, supaya kita tidak kehilangan sukacita dan supaya kita tidak stres di dalam menjalani kehidupan ini. Dan hal yang paling penting yang menjadi intipati iman Kristen untuk kita dapat bersukacita senantiasa adalah karena hidup kita ini sudah ditebus dari dosa oleh darah Kristus yang mahal. Jadi saudara, kita sudah menerima keselamatan itu. Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis di kayu salib. Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Oleh karena hubungan kita dengan Allah sudah diperdamaikan dan dipulihkan, maka kita dapat menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan. Sambil itu, kita menanti kedatangan Yesus Kristus datang kali yang kedua untuk menjemput kita ke surga. Jadi saudara, tidak apa jika sekarang kita mengalami berbagai kesulitan di dunia ini. Karena saudara, kesulitan itu berguna untuk mematangkan kerohanian kita. Dan dalam masa yang sama juga, Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan, di dalam hidup kita, untuk mempersiapkan kita menuju kepada hidup yang kekal. Oleh sebab itu saudara, tetaplah bersukacita karena surga menanti kepulangan kita. Dan prinsip yang kedua adalah tetaplah berdoa. Saudara, kata tetaplah berdoa yang dimaksudkan Paulus di sini bukanlah bermaksud bahwa kita harus terus-menerus tunduk kepala, lipat tangan, lalu mata kita tertutup sepanjang hari. Paulus tidak menunjukkan pada sikap tidak berhenti bercakap di dalam doa. Tetapi Paulus mau menunjukkan bahwa
pada sikap kesadaran akan adanya penyertaan Allah dan penyerahan diri kepada Allah pada setiap saat di dalam doa, dengan melibatkan Allah secara aktif di dalam pikiran dan perbuatan kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus tetap berdoa. Atau dalam arti kata yang lain adalah tetap berdoa bermaksud tetap tinggal di hadapan Allah, sentiasa berseru-seru kepada Allah, merindukan kasih karunia-Nya dan berkat daripadanya. Bukan bermaksud terus mengungkapkan doa yang formal, tetapi secara berterusan menaikkan bermacam-macam doa pada segala kesempatan di sepanjang hari kehidupan kita. Sebagai contoh, sebelum Anda pergi kerja, itu adalah suatu kesempatan untuk Anda menyatakan doa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan penyertaan Tuhan, supaya ketika kau berada di tempat kerja, kau menjadi berkat bagi Tuhan. Dan selain daripada itu, saudara, sebelum Anda makan sesuatu, baik itu gula-gula kah, atau kue, atau apa saja makanan, itu satu kesempatanmu untuk berdoa, bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kau makan untuk mengenyangkan perutmu. Dan selain itu juga, ketika kita mengalami berbagai-bagai masalah, Anda boleh terus berseru kepada Tuhan dimanapun Anda berada, bila-bila masa saja. Engkau boleh memohon pertolongan hikmat Tuhan bagaimana kau menghadapi perjuangan masalahmu itu. Jadi saudara, doa itu bukan suatu kewajiban yang harus kita lakukan karena kita orang Kristen. Tetapi saudara, doa itu adalah keperluan kehidupan rohani kita. Doa adalah percakapan kita dengan Allah. Saudara, kalau kita jarang-jarang bercakap-cakap dengan Allah, maka hubungan kita dengan Tuhan itu tidak sehat. Karena saudara, di dalam doa itulah kita sedang menyatakan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena kita tidak mampu, karena kita sadar kita tidak mampulah, maka kita berdoa kepada Allah. Dan saudara, di dalam doa itu juga kita akan dikuatkan, kita akan dihibur. Dan di dalam doa kita akan diberikan hikmat, saudara, menghadapi cabaran hidup. Dan di dalam doa juga kita akan diberi pengertian untuk memahami apakah kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan dalam doa juga kita akan diajarkan bagaimana taat kepada kehendak Allah. Oleh itu saudara, kita harus tetap bertekun dan tetap setia berdoa, karena doa dapat menolong kita untuk berjuang menghadapi kenyataan hidup yang tidak selalunya mudah. Sebuah ilustrasi, saudara, hidup kita ini digambarkan seperti pemandu bus yang berusaha mendorong keluar bus yang termasuk di dalam parit. Kita juga mendorong bus itu keluar dari parit. Karena kita tidak tahu bahwa ada Superman di dalam bus itu. Dan kalau kita tahu ada Superman di dalam bus itu, maka kita akan minta tolong kepadanya. Saudara, sama hal juga dalam hidup kita. Kita selalu berusaha mengerjakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Kita tidak mengenal siapa Tuhan. Kita tidak mengenal betapa besar, betapa berkuasa, betapa berdaulatnya dan agungnya Tuhan itu. Sebab itu kita tidak berdoa. Padahal Tuhan itu selalu ada. Dan Dia mampu dan sanggup menolongmu. Tetapi karena kita tidak mengenal Dia, maka kita tidak meminta pertolongan kepada Dia. Dan kalaupun kita tahu kebenaran itu, kita selalu ragu-ragu. Oleh sebab itu saudara, belajarlah mengenal Tuhan. Dan jangan pernah ragukan Dia. Karena pertolongan Tuhan selalu terbukti. Alkitab jelas menceritakan semuanya itu. Saudara, marilah kita wujudkan kebiasaan yang baru di tengah pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan menghidupi kehidupan yang selalu berdoa. Dalam segala kesempatan-kesempatan yang ada. Karena doa adalah nafas kehidupan orang Kristen untuk kita selalu berhubung dengan Tuhan
untuk kita mengerti apakah pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Karena saudara, jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Saudara, prinsip yang ketiga adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Mengucap syukur dalam segala keadaan atau segala hal bermaksud bukan sahaja hal yang baik, tetapi tidak terkecuali juga hal yang buruk. Dan hal ini selalu menimbulkan persoalan kita, bukan? Yaitu, apakah kebaikan daripada mengucap syukur ketika ditimpa suatu masalah? Ini yang selalu bermain di pikiran kita, menjadi persoalan kita. Tetapi ketika kita menerima sesuatu yang baik, mengalami sesuatu yang baik, kita sangat mudah untuk mengatakan, Tuhan, Kau baik, aku bersyukur kepadamu. Tetapi saat-saat kita mengalami hal-hal yang sulit, terkadang saudara, kita sangat sukar untuk mengungkapkan ucapan syukur di dalam mulut kita. Apakah kebaikan daripada mengucap syukur ketika ditimpa suatu masalah? Nah, apalagi di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Apakah yang kita dapat syukuri daripada wabak ini? Kita melihat banyak kematian yang berlaku. Kehidupan norma manusia berubah secara drastik. Keluarga yang tinggal di negeri yang berbeza itu juga terhalang untuk bersama-sama. Pelajar-pelajar IPT terkandas di asrama masing-masing. Dan persekolahan dihentikan sementara waktu. Pelajar IPT yang seharusnya convocation tahun ini, itu juga terpaksa ditiadakan karena perhimpunan beramai-ramai itu dilarang oleh kerajaan. Saudara, sebelum Anda terlalu jauh membuat kesimpulan, tunggu dulu. Mari kita perhatikan kisah daripada Yusuf yang menghadapi masalah demi masalah, tetapi ujungnya menjadi suatu kebaikan bagi diri dia. Nah, perhatikan saudara secara ringkas kisah hidup Yusuf. Pada mulanya, abang-abang Yusuf merasa cemburu kepada Yusuf karena Yusuf lebih dikasihi daripada ayahnya berbanding abang-abang yang lain. Dan Yusuf juga mendapat mimpi daripada Allah bahwa dia akan menjadi pemimpin suatu masa nanti. Dan kemudian abang-abangnya ini menjual Yusuf menjadi hamba di Mesir kepada Potifar. Saudara, status hamba ini adalah seolah-olah menggambarkan hidup di dalam penjara. Karena orang yang menjadi hamba, hidupnya itu dia tidak mempunyai lagi hak terhadap hidup dia, melainkan majikan yang berkuasa sepenuhnya terhadap hidup dia. Jadi dia akan menjadi orang suruhan bagi majikannya itu, dan dia tidak ada kebebasan untuk keluar daripada pekerjaannya itu bila-bila masa. Dan dia sangat terikat dengan majikannya. Dan ini saudara, hidup seperti di dalam penjara. Dan inilah yang dialami oleh Yusuf. Kemudian saudara, ketika di istana, istri Potifar itu memfitnah Yusuf yang coba memperkosanya, padahal Yusuf tidak melakukan demikian. Lalu Yusuf ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara Yusuf bertemu dengan juru minum Potifar. Dan ketika Potifar bermimpi, juru minum itu teringat dan memberitahu bahwa Yusuf boleh menafsirkan mimpi Potifar tersebut. Dan semenjak itu Yusuf dilantik sebagai Perdana Menteri di Mesir. Saudara dapat perhatikan, masa depan Yusuf kelihatan pada mulanya seperti tidak ada harapan. Karena masalah demi masalah yang dia hadapi. Tetapi yang menariknya saudara, Yusuf tidak mengeluh. Yusuf tidak mempersalahkan Tuhan. Tetapi Yusuf tetap percaya kepada Allah, selalu beserta dengan dia. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan yang besar di dalam hidupnya. Akhirnya, test by test, kemudian jadi testimoni. Yaitu ujian demi ujian, akhirnya menjadi sebuah kesaksian yang indah, yang memuliakan Bapa di surga. Oleh itu saudara,
Kita mengucap syukur di dalam segala keadaan yang sulit bermaksud kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam keadaan yang buruk yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena akhirnya apapun yang kita hadapi pada mulanya kelihatannya buruk, itu akan berakhir dengan baik. Demikian juga dalam situasi yang kita hadapi di dalam pandemik COVID-19 ini. Jangan cepat menyerah saudara, tetapi tetaplah mengucap syukur dan tetaplah mengimani bahwa kesulitan-kesulitan hidup yang kau alami hari ini, Tuhan punya rancangan yang besar di dalam hidupmu. Tetapi saudara, kuncinya, ini yang harus kita pegang baik-baik. Kuncinya adalah Anda harus tetap setia atau taat kepada pimpinan Tuhan untuk melihat kesudahannya. Jadi jangan menyerah, jangan mengeluh, hadapi kesulitan hidup ini dengan penuh bersabar. Jadi saudara, Allah itu begitu baik di dalam hidup kita. Kasih Allah itu sungguh terbukti dari zaman ke zaman sehinggalah hari ini. Oleh itu jangan pernah takut menghadapi kehidupan di dunia ini. Karena kita punya Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, yang akan sentiasa memelihara dan melindungi kehidupan anak-anaknya. Jadi saudara, berhentilah banyak mengeluh dan mempersoalkan hidupmu di tengah kesukaran hidup hari ini. Tetapi mulailah buat pilihan dan keputusan untuk tetap bersuka cita, tetap berdoa, dan tetap mengucap syukur dalam segala hal. Semoga Tuhan menolong kita mengaplikasikan 3 prinsip ini dalam kehidupan masing-masing. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang memberikan kami 3 prinsip bagaimana seharusnya kami hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Tolonglah kami Tuhan supaya mengaplikasikan prinsip ini, yaitu selalu memilih untuk bersuka cita dan selalu memilih untuk tetap berdoa dan tetap mengucap syukur di dalam segala hal, baik itu yang buruk ataupun baik. Karena kami percaya sungguhnya Tuhan itu baik di dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan selalu ada untuk kami. Dan 3 prinsip ini akan menolong kami bagaimana supaya kami tetap menikmati hidup di tengah kesukaran hidup dan tetap mengandalkan Tuhan, tetap kuat berjuang di dalam kehidupan ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau. Inilah doa kesyukuran kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.